Shalom, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai rekayasa ide dengan judul pandangan iman Kristen terhadap LGBT. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan tiap anggota daripada kelompok 1, yaitu yang pertama ada Angelina Sibuan, yang kedua ada Serina Fitri Ayu Limbong, yang ketiga ada Lesti Aritonang, yang keempat ada Lydia Ruth Manulang, yang kelima ada saya sendiri dan Yeni Fata Sinaga, yang keenam ada Marisa Sitorus, yang ketujuh ada Anastasia Shenipar, yang kedelapan ada Ingrid Sihaan, dan yang terakhir ada Verosalina Saragi. Nah, pada pembahasan rekayasa ide daripada kelompok kami ini, kami membawakan 5 materi. Yang pertama ada pendahuluan untuk bab ke-1, ada kerangka pemikiran atau gambaran umum untuk bab 2, dan metode pelaksanaan pada bab 3. Kemudian ada pembahasan pada bab 4 dan diakhiri dengan penutup di bab ke-5. Untuk bab pertama, untuk pendahuluan akan saya berikan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang. Menurutnya moral dan etika dalam pola hidup manusia menjadi sebuah masalah yang sangat membutuhkan suatu perhatian secara serius dan mendalam dengan melihat faktor peradaban yang ada. Kebutuhan dan keinginan manusia menjadi suatu senjata yang dapat menyebabkan sebuah polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila peradaban ini sangat mempengaruhi warna peradaban setiap saat, karena keberlangsungan dari peradaban ini begitu bergantung sepenuhnya pada manusia. Melihat begitu rentannya keberadaan moral manusia dalam peradaban, maka sangat diperlukan suatu tuntunan melalui pemahaman keagamaan. Untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan bermakna, tinjauan etika secara teologis juga menjadi kebutuhan untuk memperbaiki kemerosotan moral ini. Kemerosotan moral yang dialami oleh manusia sudah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Hal itu dapat dilihat dalam peristiwa Sodom dan Gomora yang menceritakan tentang suatu tempat yang begitu memprihatinkan, keadaan moral dan etika penduduknya. Dan hal ini itu masih sampai saat sekarang ini bahkan mengalami kemajuan yang sangat memprihatinkan kepada kategori lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah itu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender? Yang kedua, bagaimana etika Kristen menyikapi LGBT? Yang ketiga, LGBT dalam Perjanjian Lama. Kemudian tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan dan mengetahui apa itu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang kedua, meninjau dan melihat sikap etika Kristen terhadap LGBT. Yang ketiga, mengetahui LGBT dalam Perjanjian Lama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Jadi, kerangka pemikiran ini terdiri dari uraian permasalahan, subjek penelitian, dan assessment data. Yang pertama, uraian permasalahan. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam, tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan individu LGBT. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sejenis. Ada juga sebagian masyarakat bersifat netral, menerima keadaan LGBT, namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak sebagai manusia, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan kelompok yang pendukung adalah kelompok LGBT, para aktivis dan penggerak kesetaraan yang menginginkan LGBT juga punya hak yang sama tanpa batasan dalam konteks apapun termasuk dalam perkawinan sejenis. Kelompok LGBT umumnya mengharapkan perlakuan yang lebih seimbang dan adil dari pemerintah. Mereka ingin orientasi seksual dan perilaku seksual tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam bermasyarakat, berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Masyarakat sendiri masih memiliki stigma terkait dengan LGBT, khususnya akibat paparan media yang berlebihan
dan tindak laku LGBT itu sendiri yang mendatangkan kekhawatiran, seperti kasus HIV/AIDS dan kasus kejahatan seksual pada anak, ditambah lagi berlawanan dengan pemikiran yang dilandasi agama. Adapun permasalahan di sini ialah bagaimana etika Kristen menyikapi LGBT dan bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap ekspektasi LGBT dalam umat beragama. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian dalam rekayasa ide ini adalah wawancara dengan informan yang terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam yang sudah dipersiapkan. Informan studi dipilih secara purposif dengan pertimbangan dapat mewakili populasi yang menjadi sasaran penelitian. Masing-masing informan dipilih berdasarkan kriteria yang disusun antara lain gender, tipologi perguruan tinggi, wilayah studi, dan kesediaan terlibat dalam studi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, slide selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, asesmen data. Kami menggunakan pengolahan data secara analisa, karena pengolahan data secara analisa ini mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang dapat membantu dalam penyelesaian isi dari rekayasa ide. Analisa data dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep yang telah dipersiapkan. Kemudian melakukan wawancara dengan informan. Hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan berbagai informan direkam dan ditranskrip. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Kami menggunakan 3 metode, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, berbasis studi kasus, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif, yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya seperti sumber data tertulis dan foto merupakan data tambahan sebagai pelengkap dan penunjang data utama. Sumber data dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, di mana sumber data utama yang dibutuhkan penelitian ini diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberi data kepada peneliti, di mana sumber data sekunder didapat dengan cara melakukan teknik-teknik kepustakaan seperti mencari, melihat, dan membuka situs dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Penelitian menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu metode observasi, metode wawancara secara mendalam, dan metode dokumentasi. Yang pertama yaitu metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian. Hidup saat itu menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek. Selanjutnya, metode wawancara secara mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai penerima jawaban atas pertanyaan itu.
Jadi, wawancara dilakukan dengan cara menggali lebih dalam kepada informan melalui pertanyaan-pertanyaan, tindakan yang dilakukan oleh kelompok LGBT dalam mempertahankan keberadaannya di negara Indonesia. Metode yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan agar data yang diperoleh terlihat secara nyata dengan adanya proses dokumentasi. Baiklah, slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya itu yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini, poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada definisi LGBT, etika Kristen dan LGBT, LGBT dalam Perjanjian Lama, tawaran teologis terhadap LGBT. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu definisi LGBT. Nah, LGBT ini adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, istilah ini telah digunakan pada tahun 1990-an dan mengganti frasa komunitas gay. Karena LGBT ini mewakili semua kelompok-kelompok yang telah disebutkan, istilah LGBT ini sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas, seksualitas, dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Meskipun komunitas LGBT ini menemui kontroversi mengenai penerimaan universal atau kelompok anggota yang berbeda atau biseksual dan transgender kadang-kadang dipinggirkan oleh komunitas LGBT. Nah, kaum transgender ini dituduh terlalu banyak membuat stereotip dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang terkuat, yang takut mengakui identitas seksual mereka. Dan untuk itu, setiap komunitas yang ada dalam LGBT ini berusaha untuk berjuang dalam mengembangkan identitas masing-masing untuk bisa berinteraksi dengan organisasi yang lain. Dalam perjanjian LGBT ini mendapat banyak sorotan dan kritikan, bahkan diskriminasi dari masyarakat, mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang yang kurang waras, dianggap sebagai kriminalitas, namun hal itu bukan menjadi senjata untuk membuat hancur organisasi LGBT ini. Karena dengan tegas, Donald Webster dalam bukunya mengatakan bahwa laki-laki gay dan lesbi adalah kelompok minoritas yang sah hingga tahun 1950 sampai 1970-an. Komunitas LGBT ini memunculkan gerakan meminta ditiadakan diskriminasi terhadap komunitas LGBT ini. Selanjutnya itu dalam hukum pidana yang saat ini berlaku, satu ketentuan yang khusus mengatur perbuatan LGBT yaitu pasal 292 KUHP yang berbunyi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itulah beberapa definisi tentang LGBT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang etika Kristen dan LGBT. Etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang baik buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, dan atau ilmu tentang perilaku manusia. Di sisi lain, terdapat juga etika Kristen yang bertitik tolak dari presuposisi tentang Allah, serta memandang moral bersumber dari kepercayaan terhadap Allah. Dengan demikian, etika Kristen yang melandaskan atau mendasarkan seluruh praktik moral dan etika dari Alkitab. Alkitab memandang homoseksual sebagai suatu yang negatif.
Dalam Imamat 18 ayat 22, hubungan seksual dengan sesama jenis dianggap sebagai kekejian. Hal itu juga nampak dalam kitab Kejadian 19 dalam peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Lot melindungi 2 orang tamunya dari orang-orang homoseksual. Dari praktek homoseksual yang dilakukan oleh Sodom memunculkan istilah sodomi. Dalam Perjanjian Baru, homoseksual atau persetubuhan dengan sesama jenis dianggap sebagai suatu pemberontakan manusia kepada Allah yang tertulis dalam Roma 1 ayat 26-27. Selanjutnya, meskipun Alkitab mengatakan bahwa LGBT merupakan kekejian dan suatu yang negatif, harus dipahami bahwa meskipun demikian, Alkitab sebagai landasan dari etika Kristen harus meluruskan yang salah dan memberikan sebuah pandangan untuk bisa menghilangkan dan melenyapkan LGBT ini. Walaupun berat dan memenuhi banyak tantangan, etika Kristen harus tetap berani dan menjalankan tugasnya sebagai landasan untuk orang-orang yang melanggar etika dan moral dalam etika Kristen. Untuk itu, etika Kristen yang melandaskan aturannya pada Alkitab memberikan solusi untuk setiap pelaku LGBT dengan cara memberikan sesuatu peringatan, bimbingan, wadah atau pernikahan, dan lain sebagainya. Dengan solusi ini, baik tidak mengurangi jumlah angka pelaku LGBT, khususnya kalangan umat Kristen. Karena Allah telah mengangkat umatnya menjadi pemenang dan dalam hal keselamatan. Sekian, baiklah penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LGBT dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, persoalan LGBT sangat jelas kasusnya. Salah satunya ialah terdapat dalam kitab Kejadian 19 yang menceritakan tentang dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Dan salah satu dosa yang paling menonjol ialah percabulan atau hawa nafsu tanpa melihat gender. Hal tersebut biasa disebut dengan LGBT dalam hal homoseksual. Dalam sejarahnya, kota Sodom pertama kali disebutkan dalam Alkitab pada kitab Kejadian 13, di mana Sodom menjadi tempat tujuan Lot ketika memutuskan untuk berpisah dengan Abraham. Ketika itu, meskipun Lot dan Abraham telah memutuskan untuk berpisah, tetapi mereka tetap menjaga kekeluargaan mereka. Mereka masih sering saling mengunjungi. Dan pada saat itu, Abraham hendak mengunjungi Sodom tempat Lot tinggal setelah berpisah dengan Abraham. Sesuai dengan penjelasan Allah terhadap Abraham untuk mengunjungi kota Sodom, yakni memperingatkan penduduk kota itu untuk bertobat sebelum murka Allah ditimpahkan kepada mereka. Pada tragedi pengepungan tempat kediaman Lot, yang disebut pelaku pengepungan rumah Lot itu ialah para lelaki dari kota Sodom. Namun konteks penulisan dengan sumber yang menggunakan budaya patriarki dikatakan bahwa bukan hanya laki-laki yang mengepung rumah itu, tetapi perempuan juga ikut serta dalam tragedi pengepungan rumah Lot demi melakukan kekerasan seksual terhadap tamu yang datang di rumah Lot. Penduduk Sodom dengan tegas mengatakan kepada Lot supaya menyerahkan orang Ibrani yang datang ke rumah Lot sebagai tamu sebagai hak mereka pakai. Dalam teks aslinya, kata pakai adalah yada, yang artinya mengetahui, mengenal, atau memahami dan bersetubuh. Dalam istilah Ibrani, kata yadah sering digunakan dalam hubungan suami istri, sebab memiliki arti mengenal sedalam-dalamnya yang merujuk pada hubungan seksual. Terjemahan ini justru menggunakan istilah have sex yang lebih mendekati maksud aslinya. Melalui makna kata yadah, dosa penduduk Sodom secara turun-temurun dipahami sebagai dosa homoseksualitas. Philo menafsirkan bahwa dosa penduduk Sodom adalah kelimpahan, kerakusan, kekejian, dan kesenangan. Menurutnya, penduduk Sodom ini terlalu memanjakan hasrat seksual mereka. Namun harus diperhatikan bahwa Philo menyatakan setelah para lelaki ini tidur dengan sesama lelaki, mereka kembali berhubungan seksual dengan perempuan. Hal ini jelas bukan merupakan penggambaran orientasi homoseksual. Dapat dikatakan bahwa homoseksualitas menurut Philo merupakan hubungan seksual sesama jenis dalam bentuk pencarian kesenangan yang berlebihan dari seorang laki-laki yang tidak puas berhubungan seksual dengan perempuan. Pemahaman ini sama sekali tidak mencerminkan orientasi homoseksual. Berdasarkan penafsiran tradisional ini, banyak yang beranggapan bahwa homoseksual adalah dasar penghukuman terhadap Sodom. Dari sinilah juga muncul istilah sodomi untuk menggambarkan homoseksual dari perspektif yang negatif.
Hamilton 1995 berpendapat bahwa homoseksual merupakan alasan dibalik musnahnya kota Sodom dan Gomora. Alasannya adalah penggunaan kata yada dalam Perjanjian Lama tidak pernah merujuk pada bentuk penyalahgunaan ataupun kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan dalam beberapa teks Perjanjian Lama yang menceritakan tentang perkosaan atau kekerasan seksual, kata yang digunakan adalah seiz yang mencengkram atau menangkap, lewit atau berbaring dengan, dan humble, yaitu merendahkan. Namun, keadaan rumah yang sudah dikepung oleh seluruh penduduk kota yang penuh amarah, istilah yada tidak lagi merujuk pada hubungan seksual yang penuh cinta kasih, melainkan ada dalam konteks kekerasan seksual, bahkan merujuk pada perkosaan massal. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora sebenarnya merupakan tindakan yang tidak asing di timur dekat kuno. Hakim-Hakim 19 ayat 1-30 juga menceritakan hal yang serupa, yaitu seorang Lewi ingin bermalam di Gibea, namun tidak memperoleh tumpangan. Ketika seorang laki-laki tua memberikan tumpangan kepada mereka, para laki-laki di kota itu datang berbondong-bondong ke rumah orang tua itu untuk meminta tamunya keluar, supaya mereka dapat memperkosanya beramai-ramai. Akhirnya orang Lewi itu memberikan gundiknya kepada para laki-laki itu untuk diperkosa sampai mati. Kedua narasi ini, baik Sodom dan Gomora maupun perbuatan noda di Gibea, menggambarkan tentang orang asing yang datang ke sebuah kota dan menjadi korban perkosaan massal. Dalam teksnya tentang kisah kota Sodom dan Gomora, ketika Lot memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap kedua tamunya, ia sendiri dilindungi dan dipelihara. Fajar telah menyingsing dan kedua malaikat memberikan tanda agar Lot dan keluarganya segera lari dari kota itu. Meskipun Lot percaya terhadap perkataan kedua malaikat itu, ia sama sekali tidak sanggup mengambil keputusan dan tindakan. Lot tahu bahwa dengan melarikan diri ia harus meninggalkan semua harta bendanya. Dalam penafsirannya sekali lagi menggunakan kata kerja bentuk hifil yang berarti pergi, keluar, ataupun berangkat untuk menjelaskan bahwa Lot dan keluarganya dibawa pergi oleh kedua malaikat, dan bukan karena keinginan mereka sendiri. Ketika mendengar tempat tujuan mereka adalah pegunungan, Lot berkata, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Lembah Yordan adalah lembah yang subur dan makmur, sedangkan pegunungan adalah rimba yang kering dan miskin. Sebelum pegunungan ada kota kecil yang masih termasuk dalam lingkungan lembah Yordan." Lot mencoba bermohon kepada Allah untuk mengubah rencananya tentang pembinasaan kota kecil demi keselamatannya. Penghukuman terjadi terhadap penduduk kota Sodom pun terjadi akibat dosa yang mereka perbuat. LGBT menjadi salah satu tula bagi umat manusia pada peristiwa Sodom dan Gomora. LGBT bukanlah suatu yang dikehendaki oleh Allah, melainkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Pada peristiwa Sodom dan Gomora, ini memberikan sebuah gambaran bahwa Allah tidak toleransi terhadap dosa. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian D, tawaran teologis terhadap LGBT. Melihat peristiwa yang terjadi pada penduduk kota Sodom dan Gomora, sebagai umat Kristen yang telah ditebus dari dosa, masih beranikah kita bermain-main dengan dosa? Peristiwa Sodom dan Gomora ini mengajak setiap umat untuk menghargai hidupnya sebagai ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan yang ada. Untuk menghadapi masalah-masalah seperti LGBT, harus ditanamkan dalam diri kita sendiri bahwa hidupku berharga dan telah diciptakan dengan sangat baik. Bahkan, telah ditebus dan diangkat sebagai pemenang dari antara pemenang-pemenang. Pencerahan dan penuntunan dari etika Kristen akan terus mengumandangkan untuk menjauh diri dari dosa dan pelanggaran terkhusus dalam masalah LGBT. LGBT merupakan momok yang sangat mengerikan untuk semua kalangan yang ada. LGBT tidak lagi memandang umur dan keadaan. Untuk itu, etika Kristen harus lebih dahulu ditanamkan kepada setiap pribadi agar tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tawaran teologis yang penulis tawarkan untuk semua kalangan, baik yang telah melakukan LGBT maupun yang belum terpengaruh oleh LGBT, bahwa jadikanlah dirimu sebagai ciptaan yang paling mulia, dan ajarkanlah dirimu untuk mensyukuri apa yang telah ada pada dirimu.
Masalah duniawi memang nikmat, tetapi akan membawamu pada jurang kebinasaan. Masih ada kehidupan setelah kematian. Untuk itu, kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dan hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Dalam perjalanan kehidupan, tidak akan pernah lepas dari cobaan dan godaan. Nikmatnya suatu godaan itu akan perlahan membunuh imanmu. Pertahankan apa yang perlu untuk kamu pertahankan sesuai dengan ajaran dan apa yang menjadi kepercayaanmu. Kemudian, kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada bagian penutup, di mana bagian penutup ini ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu bahwasannya LGBT itu adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi istilah ini telah digunakan pada tahun 1990-an dan mengganti frasa komunitas gay karena LGBT ini mewakili semua kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Jadi istilah LGBT itu sangat banyak digunakan untuk mempertunjukkan diri, yang dimana istilahnya ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Yang kedua yaitu ada bahwasanya dalam perjanjian baru, homoseksual atau persetubuhan dengan sesama jenis itu dianggap sebagai suatu pemberontakan manusia kepada Allah. Dapat kita baca di Alkitab Roma 1 ayat 26 sampai 27. Jadi dalam surat Rasul Paulus, homoseksual itu dipandang sebagai perbuatan orang berdosa dan orang durhaka. Di mana di dalam Alkitab ada dua alasan mengapa homoseksual itu dipandang negatif. Jadi yang pertama yaitu karena dalam Alkitab manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk punya anak melalui perkawinan. Namun karena terhambatnya heteroseksualitas yang menyebabkan sehingga homoseksual ini terjadi. Jadi dengan demikian perbuatan tersebut merupakan hal yang negatif untuk Alkitab. Lalu yang kedua yaitu adanya larangan melakukan homoseksual selalu disebut dalam kerangka larangan untuk semua jenis penyimpangan seksual. Yang ketiga yaitu bahwa dalam perjanjian lama persoalan LGBT sangat jelas kasusnya, di mana salah satunya ialah terdapat dalam kitab Kejadian 19 yang menceritakan tentang dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Jadi dana salah satu dosa yang paling menonjol ialah percabulan atau hawa nafsu tanpa melihat gender. Dan hal tersebut biasa disebutkan sebagai LGBT dalam hal homoseksual. Jadi dalam sejarahnya, kota Sodom itu pertama kali disebutkan dalam Alkitab pada kitab Kejadian 13, yang dimana Sodom itu menjadi tempat tujuan Lot ketika memutuskan untuk berpisah dengan Abraham. Ketika itu meskipun Lot dan Abraham telah memutuskan untuk berpisah, tetapi mereka tetap menjaga kekeluargaan mereka. Jadi mereka itu masih sering saling mengunjungi. Dan pada saat itu pun Abraham hendak mengunjungi Sodom tempat si Lot tinggal setelah berpisah dengan si Abraham. Sesuai dengan penjelasan Allah terhadap Abraham untuk mengunjungi kota Sodom, yakni untuk memperingatkan penduduk kota itu untuk bertobat sebelum murka Allah ditimpahkan kepada mereka. Yang keempat yaitu adalah LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan istilah lainnya digunakan pada tahun 1990-an dan mengganti frasa komunitas gay karena LGBT ini mewakili semua kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Jadi istilah LGBT ini sangat banyak digunakan untuk pertunjukan diri. Jadi istilah ini sangat digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbasis Inggris lainnya. Adapun saran yang kami berikan yaitu berhadapan dengan persoalan ini, maka setiap komponen gereja dituntut untuk senantiasa memberikan pencerahan dan pendampingan baik kepada kaum LGBT.
dan juga keluarga-keluarga Kristen hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri serta relasi antara orang tua dan anak-anak, sehingga penyebab psikologis yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual tadi itu yang dimana dialami oleh kaum LGBT ini dapat dikurangi seminimal mungkinnya. Dan selain itu, keluarga-keluarga Kristen hendaknya harus bisa menerima anggota keluarga mereka yang berorientasi LGBT, serta membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menggerakkan mereka untuk aktif dalam kehidupan gereja. Baiklah, demikian yang dapat kami presentasikan daripada kelompok 1, rekayasa ide mengenai pandangan Kristen terhadap LGBT. Kami ucapkan terima kasih dan kami tetap membuka untuk kritik dan saran daripada teman-teman dan juga Bapak sekalian. Terima kasih, Shalom.